Saudara, potensi pertanian di Kabupaten Banyuasin saat ini cukup tinggi. Terlihat dari banyaknya petani yang memanfaatkan lahan mereka untuk ditanami beragam jenis sayuran, seperti yang ada di Talangjering, Kabupaten Banyuasin. Berikut ikuti zona tani kali ini. Talangjering, Kabupaten Banyuasin berada tidak jauh dari kota Palembang. Namun potensinya cukup menjanjikan, khususnya dalam hal pertanian. Kawasan Talangjering termasuk daerah dengan tipikal tanah yang cukup subur apabila dikelola dengan baik. Hal ini terbukti bahwa kawasan Talangjering Banyuasin ini menjadi salah satu sentra pemasok sayuran di Banyuasin. Beragam jenis sayuran hijau dibudidayakan di kawasan Talangjering ini. Bahkan tidak hanya itu, warga di kawasan Talangjering ini terlihat rajin bertanam di pekarangan rumah dengan menanami beragam jenis sayuran, paling tidak untuk dikonsumsi keluarga. Petani di kawasan ini melakukan berbagai inovasi agar lahan yang ditanami sayuran tumbuh subur dan panen lebih cepat. Petani di Talangjering umumnya memilih bertanam sayuran karena lebih mudah dirawat dan tidak sulit dalam pemeliharaannya. Hanya petani harus jeli apabila tanaman sayur mereka diserang hama dan penyakit. Persiapan awal dalam bertanam sayuran yaitu dengan mempersiapkan lahan. Lahan dibersihkan terlebih dahulu dari rumput-rumput liar. Kemudian tanah dicangkul dan diratakan, kemudian diberikan pupuk kandang secara merata. Bibit yang disebarkan disesuaikan dengan ukuran lahan. Seperti bibit sayur bayam, cukup 3 kantong bibit yang disebarkan.
Setelah bibit ditebar, dilakukan penyiraman. Penyiraman dilakukan sesuai kebutuhan dan cuaca. Kemudian dilakukan pemupukan, pupuk kandang dan juga pupuk kimia. Dalam satu apa Mas, yang luasnya satu kali tanam itu, satu kapling itu berapa bibitnya itu Mas yang diperlukan? Mungkin tergantung ukuran itu sih, ya mungkin 3 bungkus 3 bungkus. 3 bungkus bibit ada mungkin. Untuk sayur apa kita nanamnya? Bayam, Bu. Bayam ya, Bayam. bayam ya Mas ya. Nah itu kalau misalnya dalam satu kapling itu nanti hasil setelah yang kita menaburkan bibit ya Mas ya. Nah itu tunggunya berapa lama baru dikasih pupuk atau penyiraman gitu? Kalau untuk tanaman bayam, kangkung tidak nyampe 1 bulan. Mungkin 20. Ya pokoknya tidak nyampe 1 bulan. Kalau ya kemangi 1 bulanan lebih bisa mungkin. Itu kalau panen ya. Kalau untuk Sampai perawatannya panen. apa aja Mas yang perlu dilakukan gitu? Disemprot, ya disiram air. Berapa kali biasanya kalau untuk Tergantung kalau cuaca kemarau begini ya mungkin 2 hari sekali nyiram kalau cuaca panas. Jadi kalau kebutuhan air gimana Mas kalau misalnya lagi kemarau gini? Gimana kebutuhan airnya gitu? Apa kita cukup gitu punya air? Ya alhamdulillah cukup untuk kemarau ini. Kalau untuk pemupukan sendiri gimana Mas? Untuk pemupukan? Tumbuhan ya Kalau misalnya setelah kita taburkan tadi, menunggu berapa lama untuk pupuk ini? langsung dipupuk. Kelar apa? Menaburkan bibit, langsung dipupuk, disiram. Langsung nunggu tumbuh. Ya. Sayurannya itu ya segini, mungkin langsung dipupuk lagi, pupuk kandang. Baru di Korea organik itu untuk ninggiin sama menghijaukan tanaman. Persiapan lahan ini tidak memerlukan waktu lama. Hanya dalam 1 minggu dilakukan pupuk pertama, yaitu pupuk kimia, dan selanjutnya pupuk kandang 14 hari kemudian. Selanjutnya pupuk ketiga. Masing-masing petani memiliki cara dan trik tersendiri agar tanaman sayur mereka tumbuh subur dan terhindar dari hama dan penyakit. Apabila terserang hama, dilakukan penyemprotan 3 hari sekali, dan untuk pencegahan 1 kali seminggu. Bagusnya itu kan kita kalau mau ngolah lahan untuk yang lebih bagus itu kita persiapkan dulu. Kalau misalnya ada rumputnya kita potong dulu, kita bersihin sampai bersih. Habis itu kita bajak. Nah, kita bajak pakai lotari itu loh, lotari yang kultivator yang kecil itu. Habis itu kita bersihin lagi, benerin biar rapi. Habis itu diambur. Nah, tinggal diambur apa gitu bibitnya apa sawi, apa bayam, apa kemangi kalau untuk komunitas di sini lah. Di sini itu Pak ya sayuran. Iya, sayuran daun kalau di Pak, sini ya. Nah, kalau untuk dari penggarapan itu jaraknya berapa lama untuk bisa bisa dikasih pupuk lagi dan Oh, kalau untuk dari bikin lahan kita persiapkan sampai nanem, pokoknya kita langsung aja kalau di sini tuh. Yang misalnya udah bersih, kita bajak, kita tanemin, nanti udah tumbuh. Jarak 1 minggu kita pupuk pertama. 1 minggu Pak ya. Untuk pupuk pertama. saat Itu pakai pupuk kandang atau pupuk ini Pak? kalau pertama kita pakai pupuk kimia, pakai urea. Iya. Nanti kita susulin lagi pupuk kedua pakai pupuk kandang. Iya. Berarti itu setelah 1 mingguan Pak ya? Dari Iya, umur 1 minggu. 1 minggu ya. Nanti 14 hari kita kasih pupuk kedua. Umur 21 hari ketiga udah itu siap panen. Bisa panen 21 hari apa? Bisa, kalau bayam kangkung bisa, Bisa. 9 sampai 20 hari panen lah. Ya. Itu kecepatan panen tergantung dari apa Pak? Tergantung dari kita perawatan. Perawatannya meliputi apa aja? Dari penyiraman? Ya pokoknya penyiraman, pemupukan sama penyemprotan kita sesuaikan dengan kondisi yang ada untuk saat ini. Kalau untuk penyemprotan sendiri itu hama apa sih Pak yang paling banyak? Kalau di sini itu umumnya ya ulet lah, ulet. Kalau yang menyerang daun itu kebanyakan ulet. Iya. Jadi kita pakai insektisida yang ramah lingkungan itu aja. Ramah lingkungan ya Pak ya. Nah itu dari misalnya kita panen dari menunggu masa panen itu berapa kali kita menyemprotnya gitu Pak? Tinggal tergantung kita lihat kondisi di lahan lah. Kalau misalnya lagi hama itu banyak, kita sering minimal ya 3 hari sekali lah. Kalau untuk pencegahan ya minimal ya 1 minggu sekali gitu. Ya, berarti dari garap tadi bisa sampai 25-21 hari Iya. lah Pak ya. Pokoknya ya. Iya. Pokoknya sekitar itulah. Kita
Pokoknya 1 bulan tuh kita udah dapat hasil kalau untuk sayuran daun-daunan loh. Sebelumnya dalam setengah hektar lahan sayuran sawi, Eko telah memanen sebanyak 9 ton sawi yang dipasarkan di Pasar Induk Jakabaring. Panen ini termasuk cukup besar karena didukung cuaca dan cepatnya masa panen karena pemupukan yang optimal. Kalau untuk kita sendiri Pak, untuk pemasaran saat ini kemana Pak? Kalau untuk pemasaran kita udah punya bos sendiri kan yang nanti dibawa ke Pasar Induk Jakabaring. Jadi itu yang orang yang ngambil atau kita yang nganterkan? Enggak, nanti kan kita panen taruh situ aja. Taruh situ, nanti ada yang ngambil. Itu bosnya. Kalau sudah masuk masa panen Pak ya, itu berapa banyak biasanya panennya bisa sampai berapa? Kalau kemarin alhamdulillah itu untuk lahan itu dapat 9 ton sawi. 9 ton Pak? Iya. Itu dalam berapa luas 1 lahan? bulan. Itu setengah hektar itu Setengah berapa ya? hektar ya? 9 ton, Sekitar Pak, ya? 4.000 persegi ya. Iya, iya. Berarti banyak 9 benar ton. Pak ya, sudah 9 ton. Alhamdulillah kemarin. Yang kemarin ya. Heeh. Nah, untuk sekarang ini masuk masa tanamnya kapan Pak? Masa tanam. Ini mau udah nanem, ada yang baru ditanam. Ini kalau ini kan bayam. Untuk sementara ini. Kita kalau untuk sayuran daunan tuh di rolling bagusnya. Untuk mencegah hama sama penyakit. Oh, di rolling. Jadi Iya, sayuran apa kalau- di rolling itu? Ya misalnya sekarang bayam. Habis bayam itu sawi. Habis sawi itu kemangi. Iya. Nah, nanti kalau misalnya udah mendukung lagi, dibalikin ke sawi lagi ya Pak Bayam. Itu cara pemeliharaannya sama Pak ya? Sama aja. Sama Cuma yang membedakan mungkin untuk pengobatan lah. Pengobatannya Kalau ya? perawatan sama aja. Petani juga harus rajin merawat tanaman dengan memilih rumput-rumput liar yang tumbuh di antara sayur yang ditanami. Juga memilih bibit yang tidak tumbuh dengan baik. Mematun, ini yang biasa disebut oleh petani, dilakukan petani sebagai sebutan saat membersihkan tanaman dari rumput liar, sekaligus memilih tanaman yang tidak tumbuh dengan baik tersebut. Mematun dilakukan saat sayuran berumur 2 minggu. Petani sayur sangat memahami kondisi tanaman yang tidak tumbuh dengan baik, salah satunya karena faktor tanah. Agar sayuran tumbuh subur dan tidak mengalami kerusakan, maka kondisi tanah harus diperhatikan. Bahkan, tanaman harus berganti apabila telah dipanen. Misal setelah panen bayam diganti sawi termasuk pakcoy, kemudian diganti lagi dengan kemangi. Pemupukan dan penyemprotan juga harus dilakukan secara rutin agar sayuran tumbuh dengan subur dan panen tepat pada waktunya. Nah, Bu Lucy, ini lagi apa nih Bu? Kita Matun kemangi. matun apa Bu? Matun itu membuangi rumput-rumput, daun-daun bayam yang tidak dipakai. Nah, terus kalau ada yang mati batang, Seperti apa Bu? nanti aku carikan. Nah, kayak gini harus dibuang, nanti nular Oh, nular bisa sama Bu? kawan-kawannya. Jadi kalau itu sudah mati batang namanya. Sudah mati batang. Contohnya itulah Bu ya. Kadang faktor tanah, mungkin terlalu lama nanam kemangi terus. Nah, tidak boleh nemen mungkin kan.
Nah, kalau dia nanam sayur berganti, entah sebulan tuh nanam bayam atau kangkung. Nak dipatunnya juga setinggi mah ini, Tinggi berapa 2 minggu lah jatahnya kan. Kalau belum 2 minggu belum bisa dipatun kecil, nak dipatun lagi 2 kali. Kalau patun lah tinggi 2 minggu mah ini, sekali baik kita patun. Sekali Bu ya? Cukup Satu sekali. kali. Ini, Sudah tuh dipupuk nantinya, di paling 2 hari lah pupuk tai ayam, urea. Tapi kalau nak pupuk tai ayam tuh, kalau kering nah ini boleh diambur, takut tidak ada tai ayamnya tidak nempel ke daun kan. Nah kalau basah, kalau kering boleh diambur. Bagusnya lagi pupuk tuh sore weh, kandang teduh kan, tidak Berarti panas. setelah di batu dibersihkan ini ya, itu baru dipupuk ya? Pupuk tai ayam, tai ayam telok itu kan, diamburi. Nah, Kandang lah Bu ya? pupuk kandang. Kalau pupuk kimianya sudah itu atau memang Tidak, nanti dikasih pupuk urea. Oh, iya. Untuk dia hijau, kan ini kan belum hijau. Nanti pupuk urea dikasih. Nah, kalau setelah itu kita tinggal tunggu panen, Bu. Ya, kalau dia tidak mau dimakan ular kan kadang dimakan ulat kan. Bolong-bolong disemprot. Ada obat ngenyan, tidak tahu obat apa itu namanya, aku lupa lah. Tapi memang harus Ada dirawat dia. Sudah tuh tinggal nunggu-nunggu saja disiram. Bayam, kangkung, kemangi, dan sawi merupakan tanaman yang cocok ditanam para petani di kawasan Talang Jering ini. Pemasaran sayuran ini tidak hanya di sekitar Banyuasi, tetapi juga dipasok ke pasar induk Jakabaring. Harga beragam jenis sayuran saat ini cukup stabil, berbeda dari sebelumnya yang sempat mengalami penurunan. Pupuk dinilai cukup mengalami kesulitan, terutama untuk pupuk kandang. Sementara untuk pupuk kimia, petani berharap stok terus tersedia karena pupuk merupakan kebutuhan yang paling penting dan stok diharapkan tercukupi. Ya kalau prospek di sini bagus ini. Dia hampir tiap bulan panen dia kan. Apalagi kalau musim hujan ini kan dataran tinggi. Jadi bagus ini kalau daerah sini kalau musim hujan. Cuman kalau kesulitannya kalau pas musim kemarau, airnya susah sini. sini, Pak ya. Ya. Kalau untuk sayuran apa aja yang cocok di sini, Pak? Apa yang kita Ya. tanam nih? Ya kalau sini cuman daun-daunan baik sini. Bayam, kangkung, kemangi sama sawi. Sawi ya, Pak? Iya, itulah. Iya. Kak, kita untuk panen mencapai berapa sih, Pak, untuk dalam 1 kali panen gitu bisa-bisa? Ya tidak tentu juga dia, tergantung cuaca, iya, tergantung hama kan gitu kan. Ya, tergantung hama dengan cuaca tuh lah. Iya, ya. Kalau untuk yang paling tinggi panen kita berapa sih, Pak, untuk 1 kali panen gitu? Ya kalau kita kan tidak pasar induk, pasar Iya. kecil. Jadi pasar kecil ya cuma sedikit lah kalau pasar kecil itu. Paling ya 100 sampai 50 itulah. Oh, untuk Iya. sesuai pesanan gitu, Pak? Iya, sesuai pesanan ini ya? itulah. Itu kita yang nganter atau ada yang ngambil, Pak? Kita sendiri yang nganter. Yang nganter Iya, ya? iya. Nah, kalau untuk penjualan gimana, Pak, untuk harganya sekarang ini? Kalau harganya ini lagi bagus. Lagi Ini. bagus sih, Pak ya? Iya, lagi bagus ini. Jadilah maksudnya tuh tidak kayak kemarin kan. Kalau kemarin kan cuman kemangi turun ya, we. Pak, ya, dulu? Iya, sempat turun. Kalau untuk ini per batang, per ikat atau per kilo? Itu per ikat. Per ikat ya? Kalau daun-daunan per ikat, kalau sawi per kilo. Bervariasi sekarang berapa sih, Pak, kalau untuk per ikat ini? Ya tergantung dia. Kalau bayam paling sekitaran ya paling ya 1.000, 2.000 itulah. Gitu ya? Ya Antara harganya itu ya, Pak, per ya? ikatnya. Iya. Yang paling tinggi sawi ya, Pak ya? Sawi lumayan ini kalau sawi. Penyemprotan sangat penting dilakukan 4 hingga 5 kali dalam satu masa panen untuk mengatasi hama dan penyakit seperti jamur yang seringkali menyerang tanaman sayur. Karena itu pemahaman petani sangat penting agar mengetahui secara cepat hama dan penyakit yang menyerang tanaman sehingga segera diantisipasi dengan tepat. Kalau untuk Pak ya, ini kan bayamnya subur-subur benar, Pak ya? Nah, itu apa yang harus kita perhatikan, Pak, perawatannya, Pak? Iya, terutama
untuk jamur, ini kan musim cuacanya hujan. Untuk jamur ini yang Jamur kalau hujan Pak. ya harus diperhatikan jamur utama itu, karena dia kalau jamur ini mulai ngerambah rusak semua. Oh, iya. Jadi kelihatan jamur tuh Pak kalau misalnya ada. Kelihatan. Ya ini apa? Kata apa Pak? Enggak, dia tuh kalau misalnya ini sudah ada perkiraan hujan besar, Iya. besoknya harus kita aplikasi dengan racun jamur. Oh berarti dia kalau sudah hujan kita harus hati-hati kita Mm-mm. langsung aplikasi racun jamur. Kalau kita telat sudah Oh. habis ini, enggak panen semua. Untuk Di antisipasi. ini kasih bubuk jamurnya itu untuk ngilangi, Ditaburkan gitu Pak? tidak dipakai semprot. Oh disemprot Pakai ya? semprot. Oh, biasanya berapa kali Pak itu ngasihnya sebelum masa sebelum masa panen? Ya sekitar 4 sampai 5 kali 4 sampai 5 kali. dari sudah tanam. Oh, dari sudah tanam itu memang harus Pak untuk antisipasi. Jadi dari umuran lebih dari 1 minggu lah. Iya. Apa memang jamur itu untuk tanaman sayuran bayam aja atau yang lain juga Pak? Semua termasuk jenis daun-daunan ini, termasuk sawi, termasuk kemangi, kangkung, itu semua. Tapi lain jenis sayuran, lain juga jenis racun jamurnya. Yang paling mahal racun jamur untuk sawi. Jamur untuk sawi yang paling mahal. Paling mahal. Itu tapi beda dengan hama Pak ya? Beda, kalau untuk hama lain lagi. Itu juga kalau untuk hama paling mahal ya sawi masih. Iya. Kalau untuk hama apa tuh Pak yang nyerang Pak? Ulet, terus ini kutu loncat itu, Loncat. kaper, ya itulah. Itu Pak ya. Mm-mm. Dan itu penyemprotan itulah Pak yang bisa nanti. Iya. Dengan inovasi yang terus dilakukan, maka panen sayuran dapat lebih cepat dari sebelumnya. Bahkan kurang dari 1 bulan, sayur dapat dipanen dengan hasil yang optimal. Seperti panen bayam kali ini, petani mampu memanen 600 hingga 700 ikat sayur bayam dalam 1 galangan lahan. Ketelatenan petani sayur di kawasan Talang Jering Banyuasin ini patut menjadi motivasi dan contoh petani di kawasan lainnya untuk terus berinovasi dalam meningkatkan hasil panen sayur. Apalagi melihat prospeknya yang cukup menjanjikan, mengingat masyarakat terus membutuhkan sayur untuk memenuhi asupan serat dan sebagai sumber energi yang memiliki beragam manfaat bagi kesehatan. Saudara, pengolahan dan perawatan menjadi faktor yang penting agar panen sayuran dapat lebih maksimal, seperti yang dilakukan petani di Talang Jering, Kabupaten Banyuasin ini. Akhirnya, sekian paket Zona Tani kali ini. Sampai jumpa.